Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Olvin Safitri. Saya dari kelas 3E PGSD dengan NIM 20240110810176. Baik, berdirinya saya di sini ingin memaparkan video hasil observasi saya di SDN 41 Ampenan. Nah, selamat menyaksikan. Nah, berkebinekaan global itu kan ada dua suku kata. Yang pertama itu global dan yang pertama itu berkebinekaan dan yang kedua itu global. Nah, yang global ini menyesuaikan dengan zaman sekarang karena zaman sekarang ini udah canggih. Nah, materi global ini hanya ada di kelas 6 tentang globalisasi. Jadi, kalau kita gabung berkebinekaan dengan global, penyesuaian maksudnya menyesuaikan dengan berbeda-beda prinsip dasar negara kita dengan negara luar. Nah, kemudian mengenai berkebinekaan global dalam kurikulum Merdeka sangat baik sekali. Tidak dimasukkan ke semua mata pelajaran, tapi dimasukkan ke mata pelajaran pendidikan Pancasila. Karena materi pelajaran pendidikan Pancasila ini sangat sesuai dengan pendidikan berkebinekaan global. Nah, kemudian global ini menjadi elemen setiap kita membuat perencanaan. Jadi kita masukkan ke sana. Kalau kita memang ada karakter individu siswa yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Nah, tujuannya berkebinekaan global ini supaya siswa tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar. Nah, jadi dia boleh beradaptasi dengan budaya luar, tetapi tidak memasukkan budaya luar itu ke hal-hal yang positif atau enggak hal-hal yang negatif. Jadi mereka itu bisa simpulkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, konsep berkebinekaan global ini sangat relevan dengan kondisi sosial, budaya, serta tantangan global yang dihadapi peserta didik saat ini. Nah, peserta didik hidup di tengah masyarakat yang semakin beragam dan terbuka akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Nah, oleh karena itu, sejak dini siswa perlu dibekali sikap toleransi. Sejak dini juga siswa perlu menghargai perbedaan serta kemampuan beradaptasi dan komunikasi. Dengan berbagai latar belakang budaya, pendidikan berkebinekaan global ini membantu siswa memahami perbedaan sebagai hal yang wajar dan positif. Nah, sehingga mereka mampu menghadapi tantangan sosial maupun global di masa depan dengan sikap terbuka, bijak, dan berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita udah ada di SDN 41 Ampenan. Nah, perkenalkan nama bapaknya. Ya, nama saya Bapak Samsul Hadi, kebetulan dari kelas 6. Baik Bapak, saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana sih Bapak itu memahami konsep kebinekaan global dalam konteks kurikulum Merdeka. Dan sejauh mana sih konsep tersebut menurut Bapak relevan dengan kondisi sosial, budaya, serta tantangan global yang dihadapi peserta didik saat ini. Jadi berkebinekaan global itu kan ada dua suku kata di sini. Yang pertama bineka dan ada tambahannya lagi itu global. Yang berkebinekaan itu kan sudah ada, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi sesuai dengan semboyan lambang negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang global ini maksudnya menyesuaikan dengan zaman sekarang. Jadi karena zaman sudah canggih, global ini kan ada materinya di kelas 6 juga tentang globalisasi. Nah, jadi kalau kita gabung berkebinekaan dengan global, maksudnya penyesuaian dari berbeda-beda atau prinsip dasar negara kita itu dengan negara luar, dengan perkembangan dari luar. Kemudian mengenai dimasukkannya berkebinekaan global dalam kurikulum pendidikan ini sangat baik sekali, khususnya bisa masuk ke semua mata pelajaran sebenarnya. Jadi tapi difokuskan ke pendidikan Pancasila karena sesuai dengan kata kuncinya. Kemudian di sana berkebinekaan global ini juga menjadi elemen dari setiap kita membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya. Jadi kita masukkan di sana kalau memang ada karakter atau dari individu siswa yang sesuai dari materi yang kita ajarkan, kita masukkan berkebinekaan global ini ke SOP. Kemudian apa lagi tadi? Yang kedua itu sejauh mana konsep tersebut? Sejauh mana maksudnya? Konsep tersebut itu dengan kondisi sosial, budaya, serta tantangan
yang dihadapi peserta didik saat ini? Jadi tujuannya berkebinekaan global ini supaya siswa di sini tidak mudah terpengaruh dengan budaya dari luar. Maksudnya boleh dia mengadaptasi budaya dari luar, tapi harus disesuaikan dengan budaya Indonesia itu sendiri. Jadi di sana intinya, jadi menghormati keberagaman budaya, latar belakang dan identitas yang ada di sekolah. Tapi khususnya di sini karena latar belakang budayanya sama, kemudian agamanya sama, jadi agak gimana ya, kita menjelaskan secara umum saja jadinya, tidak ada istilahnya langsung ke praktiknya, karena di sini seragam semua, baik itu dari siswa maupun dari guru. Guru di sini semua beragama Islam, kemudian semua dari Lombok. Nah, kemudian sama juga dengan anak-anak ini, anak-anak di sini juga semua beragama Islam, terus seputaran Jempong saja. Jadi untuk mengajarkan dengan kontekstual berkebinekaan global ini memang agak sulit, jadi kita jelaskan saja secara umum saja. Ini berkebinekaan ini, kemudian kita tayangkan video nanti, jadi anak-anak bisa tahu, oh begini caranya kalau kita berbeda-beda itu, begini caranya untuk saling menghormati. Mungkin nanti di SMP atau tingkat selanjutnya SMA, malahan sampai kuliah kan mungkin ada dari luar negeri yang masuk, bisa dimasukkan di sana kebinekaan global. Jadi hanya dasar-dasarnya saja sih di sini kita. Kami juga masih sekolah dasar, jadi hanya dasarnya bahwa ini loh kebinekaan itu, ini maksudnya kita tayangkan video, kemudian kadang di kelas juga kita bermain peran. Jadi ada peran orang sebagai orang Bali, gitu, orang Lombok, orang Bima dan sebagainya. Jadi di sana kita tanamkan ke anak-anak. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video hasil dari observasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.